5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas tentang kesebangunan segitiga lanjutan, ya. Dan yang akan kita bahas ini adalah variasi bentuk segitiga yang gambarnya seperti ini. Ya. Ini merupakan video keempat pada bab kesebangunan dan kekongruenan. Jadi untuk kalian yang belum menonton video pertama, kedua, dan ketiga bab kesebangunan dan kekongruenan, sebaiknya kalian tonton terlebih dahulu sebelum ke video keempat ini, karena materinya akan berkesinambungan sehingga pengetahuannya terus berlanjut, ya, berkelanjutan. Nah, untuk menonton video pertama sampai ketiga, silakan kalian tonton ada linknya di deskripsi video ini. Untuk KD dan IPK-nya ini sama seperti video pertama, ya. Ini sudah dijelaskan di video pertama. Dan untuk materi prasyaratnya ini ada bab garis dan sudut, perbandingan senilai bersama linear satu variabel. Nah, di sini akan saya ulas sedikit tentang garis dan sudut. Nah, di sini yang akan kita pergunakan ini garis sejajar. Ini ada garis sejajar, cirinya biasanya bertandakan tanda panah seperti ini, artinya ini dengan ini sejajar, ya. Kemudian dipotong oleh sebuah garis. Maka ada dua titik. Ya, ini titik potongnya kita namakan A1 dan kita namakan A dan B. Nah, dari tiap-tiap titik ini akan membentuk 4 sudut, ya. Sudut 1, 2, 3, 4. Kalau di titik A kita namakan jadi A1, A2, A3, dan A4. Kalau di titik potong B, maka kita namakan sudutnya B1, B2, B3, dan B4. Nah, kedelapan sudut ini ada hubungan, ada yang saling berhubungan. Yang pertama ada sudut yang saling sehadap. Nah, posisi sudut yang saling sehadap ini contohnya seperti ini. A1 dan B1. Nah, yang kalian hafal itu posisinya, bukan pasangan ini, ya. Karena pasangan ini tergantung gambarnya. Jadi yang kalian hafal sudut saling sehadap itu ya posisinya yang seperti ini. A1 dan B1. Nah, ini yang kenapa disebut sehadap? Karena memang sudutnya menghadap arah yang sama. Ke bawah, ya, seperti ini. Nah, kemudian A2 ya sehadap dengan B2. Nah, ini kenapa? Karena sehadap. A3 ya dengan B3. Ini sehadap juga. A4 dengan B4. Ini posisi yang dikatakan sehadap. Dan yang sehadap seperti ini sifatnya sama besar. Artinya pasangan ini sama besar. A1 sama besar dengan B1. A4 sama besar dengan B4. Ya, posisinya seperti ini. Jadi yang posisinya seperti ini namanya sehadap dan besarnya sama besar, ya. Kemudian ada juga yang kenal dengan sudut saling berseberangan. Kalau saya memberikan triks untuk lebih hafal, lebih kuat hafalannya, kalian anggap saja ini sebuah jalan. Yang namanya nyebrang asalnya di sebelah kiri tentunya ke sebelah kanan, ya. Dan kemudian sudut-sudut yang ada ini sebenarnya digolongkan menjadi dua golongan. Yang di dalam garis sejajar ini namanya sudut dalam. B1, B2, A4, A3 ini sudut dalam. Kenapa? Karena ada di dalam garis sejajar. Nah, selain dari ini namanya sudut luar. B3, B4 ini sudut luar. Kenapa? Karena di luar garis sejajar. Nah, A2, A1 ini juga sudut luar. Nah, untuk yang saling berseberangan, ini ada dua jenis. Ada yang berseberangan dalam, ada yang berseberangan luar. Nah,
Saya langsung contohkan. A1 ini nyebrang, berarti ke sebelah kiri ya, pasangannya B3. Kenapa? Karena sudut luar ya harus dengan luar lagi. Jadi bukan A1 ke B2. Karena ini sudut luar, ini sudut dalam. Jadi yang namanya berseberangan harus menghubungkan sudut luar dengan sudut luar, sudut dalam dengan sudut luar. Berseberangan berarti nyebrang ya. Jadi A1 ke B3 ya. Ini nyebrang dan hubungannya sama-sama sudut luar. Maka ini dikatakan sudut berseberangan luar ya. Kemudian A2 dan B4. Ini juga sudut luar dan nyebrang. Maka ini kita katakan berseberangan luar ya. Untuk A4, nah A4 ini berarti nyebrangnya ke sini. Nah, ini dikatakan berseberangan dalam, nyebrang dan hubungannya sudut antar sudut dalam. A3 dengan B1. Nah, ini sifatnya sama besar ya. Nah, untuk yang berseberangan sama besar juga. Kemudian ada juga sudut saling sepihak. Nah, ini beda tipis dengan sudut berseberangan. Ya. Persamaannya sepihak sama, menghubungkan antar sudut dalam dengan sudut dalam, sudut luar dengan sudut luar. Ya. Perbedaannya, kalau berseberangan itu nyebrang, kalau sepihak tidak nyebrang ya. Artinya, nah ini contohnya A1 ya ke B4. Nih. Nah, kalau tadi kan A1 ke B3 itu nyebrang. Itu berseberangan luar. Kalau A1 ke B4, nah ini kita katakan sepihak luar. A2 dengan B3 sepihak luar. Nah, untuk A4 ya sepihaknya dengan B1 ya. Ini dengan ini. Ini namanya sepihak dalam ya. Pokoknya tidak nyebrang intinya. A3 dengan B2. Nah, untuk sudut saling sepihak ini sifatnya kalau kita jumlahkan besarnya 180 derajat. Artinya ini kalau ditambahkan besarnya dengan B1 maka totalnya 180 derajat. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan sudut saling bertolak belakang. Nah, sudut saling bertolak belakang ini adalah pasang atau hubungan sudut yang masih dalam satu titik ya. Kalau tadi kan sehadap, berseberangan, sepihak itu hubungannya beda titik. Titik A dengan titik B dihubungkan ya. Kalau untuk bertolak belakang ini masih dalam satu titik ya. Satu titik ini. Nah, yang namanya bertolak belakang contohnya A1 dan A3. Nah, ini kan menghubungkan masih dalam satu titik ya, titik A. A1 dan A3 ini bertolak belakang. Kemudian A2 dengan A4 ini juga bertolak belakang. Nah, di sini pun ada B2 dengan B4, B1 dengan B3. Itu namanya sudut bertolak belakang. Sifatnya ini sifatnya sama besar ya. Nah, kemudian ada juga yang kita kenal dengan sudut saling berpelurus ya atau bersuplemen. Contohnya A1 dengan A2. A1 dengan A2 ini berpelurus ya. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan ini akan membentuk sudut lurus. A1 dengan A2 ini jumlahkan sehingga membentuk sudut lurus ya. Garis lurus itu namanya berpelurus. Kemudian A2 ya dengan A3, A3 dengan A4. Nah, A4 pun berpelurus dengan A1. Nah, ya, seperti itu. Nah, sifatnya jumlahnya 180 derajat ya. Ini sudut lurus. Jadi kalau berpelurus berarti kalau dijumlahkan ini jumlahnya 180 derajat. Nah, ini yang akan jadikan dasar pada video kali ini. Jadi terutama ini ya, sudut saling sehadap, silakan yang ini dengan yang ini posisinya dan besarnya sama dari sifatnya. Kita lanjut ke topik pembahasannya. Kita sudah ke sini ya.
Nah, ini pengertian video pertama, ini video kedua, ini video ketiga, dan kita akan membahas yang ini, kesebangunan pada segitiga linier 1, yaitu membahas soal yang variasi bentuk kedua ya. Nah, pada video sebelumnya, ketiga, kita sudah mendapatkan untuk mengetahui dua buah segitiga sebangun atau tidak, kita cukup salah satunya kita cukup melihat adanya dua pasang sudut sama besar ya. Nah, untuk lebih yakinnya sebenarnya ketiga pasangnya sama besar atau tidak. Nah, ini akan lebih bagus ya. Nah, minimal kalau sudah diketahui ada dua pasang sudut sama besar, itu sudah bisa kita simpulkan sebangun. Ya, kalau belum menemukan dua pasang sudut sama besar, maka kita harus cek dulu sudut yang ketiganya. Ya, misalkan untuk dua sudut yang sudah kita cek, ini baru ada satu pasang yang sama. Nah, jangan lantas kita cek pasangan yang kedua tidak sama besar, kita bilang tidak sebangun, karena belum tentu. Bisa jadi yang berpasangannya itu sudut yang belum diketahuinya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita langsung ke soal ya nanti. Nah, ketika dua buah segitiga diketahui ada dua pasang sudut sama besar, maka kita simpulkan sebangun. Dan ketika ada dua buah segitiga sudah kita ketahui sebangun, maka kita bisa menyimpulkan berlaku syarat 2, yaitu sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding atau memiliki perbandingan yang sama. Dan berlaku syarat 1 juga, ini sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, kita lanjut. Nah, inilah variasi bentuk segitiga yang akan kita bahas, yaitu dua buah segitiga atau lebih yang masih dalam satu gambar seperti ini ya. Nah, silakan kalian cermati gambar ini. Pada gambar di samping ada berapa buah segitiga ya? Pada gambar ini ada berapa buah segitiga? Coba sebutkan segitiga apa saja. Silakan teliti. Jawabannya apa? Yakin? Yup, betul sekali. Yang pertama ada segitiga ABC ya. Yaitu segitiga yang besar ABC. Selanjutnya ada segitiga CDE. Yang ini ya, yang kecil. CDE. Nah, ada lagi? Tidak ya, karena ADEB itu bukan segi 3 tetapi segi 4 yang jenisnya merupakan trapesium ya. Jadi segitiganya ada dua, segitiga yang besar yang ini dan segitiga yang kecil yang ini ya. Nah, selanjutnya apakah kedua segitiga ini sebangun? Kalau sebangun, buktikan ya. Di sini kita ingat ini ada tanda sejajar ya. Ingat ya, variasi soal ini dengan catatan alasnya ini sejajar. Kalau tidak sejajar, nanti kita akan tahu bahwa segitiga ini tidak sebangun. Nah, karena ini sejajar, maka sudut B dan sudut E ini saling sehadap. Dan tadi sudah dijelaskan di materi prasyarat, yang sehadap itu posisinya seperti ini, kemudian sifatnya sama besar. Karena sama besar, saya tandai dengan tanda yang sama. Di sini saya tandai dengan tanda bintang. Nah, sehingga segitiga yang sudah kita pisahkan pun di sini B ini tanda bintang dan E pun tanda bintang. Ya. Nah, kemudian kita lihat sudut A dengan sudut D juga posisinya ini namanya sehadap karena menghadap arah yang sama. Dengan catatan sekali lagi ingat ya, alasnya ini
sejajar, sehingga berlaku hubungan sudut yang saya jelaskan di materi prasyarat tadi. Ya, ini sejajar. Maaf, ini saling sehadap, sehingga besar sudutnya sama besar. Nah, karena sama besar, saya kasih tanda dengan tanda yang sama. Di sini saya tandai dengan tanda pagar. Sehingga di sini pun untuk sudut A yang sudah dipisahkan tanda pagar, dan segitiga CDE pun yang D-nya tanda pagar karena sama ya di sini. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kedua segitiga ini sebangun. Ya, kenapa sebangun? Karena kita sudah menemukan dua pasang sudut yang sama besar. Sudut A dengan sudut D sama besar. Sudut B dengan sudut E sama besar. Jadi ada dua pasang. 1, 2. Karena ada dua pasang sudut yang sama besar, kita bisa menyimpulkan kedua segitiga ini sebangun. Ya. Nah, apalagi ini sebenarnya sudah jelas bisa kelihatan bahwa sudut C pada segitiga ABC dan sudut C pada segitiga CDE ini sama besar. Kenapa? Karena kita lihat di sini, ini sudut C ini berimpit. Ya. Sudut C pada segitiga CDE yang kecil dan sudut C pada segitiga ABC yang besar ini sudutnya berimpit. Nah, kalau berimpit ya sama. Ya. Bahkan di sini sudah kita ketahui tiga pasang sudutnya sama besar. Jelas sekali ini sebangun. Oke. Kalau sebangun, maka perbandingan sisi bersesuaiannya sebanding atau memiliki perbandingan yang sama. Silahkan tuliskan perbandingan sisi-sisinya. Nah, kita lanjut. Nah, inilah perbandingan sisi-sisinya. Dari mana ini? Nah, ini. Sisi AB ini diapit oleh sudut pagar dan sudut bintang. Maka AB ini akan bersesuaian pula dengan sisi yang diapit oleh sudut pagar dan sudut bintang. Di segitiga ini siapa? Ya, sisi DE. Maka AB ini sebanding dengan DE. Maka kita tuliskan AB per DE. AB berbanding DE. Nah, kalau BC, sisi BC ini cirinya diapit oleh sudut bintang dan sudut C yang tidak dikasih tanda. Maka akan bersesuaian pula dengan sisi yang diapit oleh bintang dan sudut C. Nah, ini berarti CE. Nah, berarti BC ini bersesuaian dengan CE. Dan AC pun sama seperti tadi. AC diapit oleh tanda pagar, ya, sudut tanda pagar dan C. Maka akan bersesuaian dengan sisi yang diapit oleh tanda pagar dan C ini, yaitu CD. Nah, karena tadi sebangun, maka perbandingan sisi ini bernilai sama. Maka di sini kita bubuhkan tanda sama dengan. Nah, ini. Jadi kalian menuliskan sesuatu itu harus selalu ada dasarnya. Sehingga ketika ada pertanyaan kenapa, kita bisa menjawabnya. Ya, contohnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Ya, karena AB bersesuaian dengan DE. BC bersesuaian dengan CE. AC bersesuaian dengan CD. Kenapa sama dengan? Karena sebangun. Kalau sebangun, perbandingannya sama. Makanya sama dengan di sini. Ya. Kenapa sebangun? Karena kita sudah mengetahuinya. Kedua segitiga ini memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Kenapa tahu A dengan D sama besar? Nah, karena dilihat dari gambarnya. Ini dengan ini hubungannya sehadap. Kalau sehadap, di kelas 7, kita sudah tahu bahwa sudut yang saling sehadap nilainya sama besar. Nah, seperti itulah matematika. Jadi segala sesuatu itu bisa dijawab, ya, alasannya, dasarnya. Jadi ngapalin matematika itu jangan 100% menghafal tanpa tahu konsepnya, ya.
Nah, supaya lebih mudah untuk kedepannya menyelesaikan variasi soal bentuk seperti ini, nah, AB alas segitiga yang besar yang berbanding dengan DE alas juga. Kemudian BC, ingat ya, BC karena kita segitiga yang besar, bukan BE. BC ya berbanding dengan CE. Ini perbandingan sisi yang sebelah kiri. Ya, BC berbanding dengan CE. Kemudian sisi yang kanannya AC berbanding CD. Nah, perbandingan ini tadi saya membandingkan yang besar dengan yang kecil sehingga seperti ini. Kalau membandingkan yang besar dengan yang kecil, yang ditulis duluan atau sebagai pembilangnya itu adalah komponen dari segitiga yang besar. Nah, kemudian yang di bawah baru segitiga yang kecil. Tapi kalau kalian perbandingkan antara yang kecil dengan yang besar, maka yang di atas itu sisi yang kecil dulu. Jadi nanti AB per DE, BC per CE, AC per CD, ini kalian bisa ubah posisinya. Jadi yang di atas ke bawah semuanya. Jadi DE per AB, CE per BC, CD per AC ini sama saja. Ya, sama saja. Yang saya tulis ini perbandingannya dari segitiga besar ke yang kecil. Kalau perbandingannya dari yang kecil ke yang besar, ini tinggal dibalik saja. Jadi DE per AB, CE per BC, CD per AC. Paham ya? Nah, untuk lebih memahami penggunaan perbandingan ini, kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Di gambar ini ada segitiga seperti ini, alasnya sejajar ya. Seperti ini. AB dengan DE sejajar, kemudian AB panjangnya 16, kemudian AD 3 cm, CD 9 cm. Tentukan panjang DE. Nah, yang ditanyakan DE yang ini. Ya, silakan stop videonya dulu untuk kalian mencoba terlebih dahulu ya. Baiklah, kita langsung bahas saja. Nah, segitiga ABC yang besar dan segitiga CDE yang kecil ini sebangun. Nah, tadi alasannya sudah kita ketahui ya. Nah, sehingga berlaku. Nah, saya lebih senang triknya seperti ini. Jadi yang ditulis perbandingan pertama ini yang mengandung ditanyakan, unsur yang ditanyakan. Ya. Nah, karena di sini ditanyakan DE, saya bandingkan berarti segitiga yang kecil dulu. DE itu kan komponen atau unsur dari segitiga yang kecil, CDE. Maka DE nah berpasangan karena ini alas, ya berpasangan dengan alas juga, yaitu AB. Kemudian perbandingan yang di sebelah kanannya di sininya itu yang kita tulis adalah sisi-sisi yang sudah diketahui kedua-duanya. Panjangnya sudah diketahui kedua-duanya. Nah, kita bandingkan dengan sisi yang sebelah kirinya. Kenapa? Karena panjangnya sudah diketahui. Kalau di sebelah kanan, ini belum diketahui panjangnya berapanya. Jadi saya ambil perbandingannya yang sudah diketahui, yaitu CD per AC. Kenapa CD? Karena memang tadi kita perbandingkan dari yang kecil ke yang besar. Maka yang sisi yang ini pun dari yang kecil dulu. CD per AC. Nah ini ya. Nah ketika sudah dapat perbandingan seperti ini, kita langsung substitusikan nilai-nilainya. DE karena memang ditanyakan, kita tulis DE lagi. AB, nah AB di sini sudah kita ketahui 16. CD ini nilainya di sini 9. AC, nah hati-hati di sini. AC jangan sembarangan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu ini ya. Terburu-buru, biasanya kalau AC langsung aja 3 di sini. Hati-hati ya. Jadi di sini perbandingannya 9 per 3, ini salah. Karena perbandingannya CD per AC. CD per AC. CD-nya 9, AC-nya AC itu dari sini sampai sini. Berarti gabungan antara AD dan CD.
Kalau gitu berarti AC itu adalah penjumlahan 3 dan 9. Makanya di sini 12. Hati-hati ya. Teliti, harus teliti. Nah, setelah ini maka ini terbentuklah persamaan linear satu variabel. Ya, variabelnya DE. Untuk menyelesaikannya, ya kita pindah ruaskan saja 16 ini. 16 ini fungsinya di sini sebagai pembagi. DE dibagi 16. Nah, jadi ini 16 ini sebagai pembagi. Kalau kita pindah ruaskan, maka fungsinya menjadi pengkali, ya, bagi menjadi kali dari sini. Jadi kali 16 ya di sini. Kemudian DE-nya menjadi sendirian. Kenapa? Karena 16-nya sudah pindah ke sini. Nah, kita tinggal hitung saja. Kalau menggunakan alat bantu hitung, sebenarnya ini langsung saja 9 kali 16 bagi 12. Ini langsung mendapatkan nilainya. Ya. Nah, tapi proses ini saya asumsikan kita tidak boleh menggunakan alat bantu hitung. Nah, yang pertama, untuk lebih mudah, karena ini berupa pecahan ya, kita sederhanakan dulu. Contohnya 9/12-nya kita sederhanakan menjadi 3/4. Nah, ini dapat 3/4 dari mana? Kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 dapat 3, 12 dibagi 3 dapat 4. Nah, seperti ini. Nah, sehingga DE sama dengan 3 kali 4. 3-nya dari sini. Ya. Nah, 4-nya dari mana? 4-nya ini penyederhanaan lanjutan. Penyederhanaan lanjutan dari 16 dibagi 4. 16 dibagi 4, ya nilainya 4. Ya. Jadi 3 dikali 4. Ini bukan 3 kali 4 di sini ya. Hati-hati. Ini 4 ini dari hasil 16 dibagi 4. 16 dibagi 4, 4. Nah, baru DE sama dengan 3 kali 4. Ya, kita peroleh sama dengan 12. Nah, jadi panjang DE yang ditanyakan ini adalah 12 cm. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, sekarang yang ditanyanya posisinya bukan alas. Justru alasnya sudah diketahui dua-duanya. Yang ditanyakan justru adalah CD. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya kalau ditanya CD seperti ini? Silahkan stop dulu videonya, kalian coba terlebih dahulu. Jika sudah, kita bahas. Nah, alasannya sama, karena segitiga ABC yang besar dengan segitiga CDE yang kecil ini sebangun. Dengan catatan ini soalnya sejajar ya. Kalau tidak sejajar, jelas segitiga ini dengan ini tidak sebangun. Ya. Nah, karena sebangun, maka, nah seperti tadi, saya biasanya senang perbandingan yang awal ini yang mengandung unsur yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan CD. Ya, CD ini kan sisi segitiga kecil, maka saya bandingkan dari segitiga kecil ke yang besar. CD per AC. Nah, ini perbandingannya. CD sisi yang kiri segitiga yang kecil yang berbanding dengan AC sisi kiri pada segitiga yang besar AC. Nah, kemudian untuk yang di sebelahnya itu perbandingan sisi yang diketahui dua-duanya. Yang diketahui dua-duanya adalah alas, bukan sisi yang kanan. Nah, maka kita bandingkan alasnya. Karena tadi kita awalnya dari segitiga yang kecil, maka alasnya pun dari yang kecil dulu. DE per AB. Nah, ini kita dapatkan perbandingannya. Nah, kita lanjut substitusikan nilai-nilainya. CD karena ditanyakan ya CD. Kemudian AC. Nah, ini AC. Nah, AC ini adalah gabungan AD dan CD. Ya. Jadi kalian salah kalau AC sama dengan 3. Yang 3 itu bukan AC tapi AD ya. AC ini adalah gabungan ini dan ini sehingga ditambahkan 3 tambah CD. Nah, makanya ditulis di sini 3 tambah CD. Ya, tidak mengapa di sini masih ada variabel, toh masih sama-sama CD ya. Jadi AC ini 3 ditambah CD. Sama dengan DE-nya 12. AB-nya 16. Nah, di sini ya.
Nah, untuk lebih mudah sebenarnya kalian bisa sederhanakan dulu di 12 per 16 nya. Kita sama-sama bagi 4. Nah, 12 bagi 4, 3, 16 bagi 4, 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kali silang saja atau kita pindahkan ya. 3 plus CD-nya asalnya pembagi pindah ke sini menjadi pengali. Nah, seperti ini. Jadi CD sendirian 3 per 4 ini dari sini ya. 3 per 4 yang sudah disederhanakan. 3 plus CD-nya dari sini. Kita pindahkan ke ruang kanan jadi pengali. Nah, ini tanda kurung ini artinya harus dikali ya. Ke sini. Nah, kemudian untuk 4 yang ini pun yang sebelah kanan asalnya pembagi, kalau pindah ke kanan ke kiri menjadi pengali. Makanya di sini jadi 4 CD, 4 kali CD ya. Nah, di sini kita distribusikan 3-nya, 3 kali 3 9, 3 kali CD 3 CD. Maka dari itu saya ingatkan kalau di sininya 2 suku, maka kalau pindah ke kanan ini harus menjadi kali dan harus pakai tanda kurung. Artinya kalinya berlaku untuk kedua sukunya. Jadi si 3 ini berlaku kalinya untuk 3 dan CD. Kalau tidak pakai kurung nanti kalian salah, mengalikannya hanya ke 3 saja. CD-nya tidak dikalikan 3. Ya. Makanya harus menggunakan kurung ya. Jadi 3 kali 3 9, 3 kali CD 3 CD. Nah, hati-hati ya di sini. Harus menggunakan tanda kurung. Nah, kemudian kita kelompokkan yang sejenis. Nah, ini CD, ini CD, kita kelompokkan saja. Berarti 3 CD-nya kita pindah ruaskan dari kanan ke kiri. Asalnya tambah menjadi pengurangan. Ya. Jadi 4 CD dikurangi 3 CD. Karena yang ini pindah, maka 9 ini jadi 9. 4 CD dikurangi 3 CD. 4 cendol dikurangi 3 cendol, ya 1 cendol. 1 cendol itu satunya nggak usah ditulis, jadi CD saja sama dengan 9. Nah, dari sini sudah ketahuan ya. Jadi jawabannya panjang CD adalah 9 cm. Sudah terjawab. Demikian pembahasan kesebangunan pada segitiga lanjutan 1 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.